Baik, Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pelajaran kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim amma ba'du. Sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, kami ingin mengingatkan bahwa bahasa Arab Qur'ani itu pada bagian-bagian awal ingin membantu kita memahami bacaan-bacaan, doa, dan ayat-ayat populer yang berkaitan erat dengan ibadah. Lebih khusus lagi, ibadah yang dimaksud di sini adalah terkait dengan ibadah sholat. Maka yang kita benahi pada tahap-tahap awal adalah kita belajar untuk memahami doa, bacaan, ya, ayat yang berkaitan dengan sholat serta kegiatan-kegiatan yang mengitari kegiatan sholat. Misalkan ada azan, lalu iqomah, gitu ya. Sudah iqomah, kemudian wudu. Nah, kemudian setelah wudu apa yang kita lakukan? Sholat, baca doa. Ya, baca doa, kemudian nanti sholat, ya sholat, takbir, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud sampai kemudian salam. Ya, lalu kemudian nanti biasanya ada zikir, ada tahlil. Kemudian selanjutnya ada doa. Ya, itu kita akan bahas dari aspek kebahasaannya. Nah, untuk pelajaran kita pada hari ini kita akan lanjutkan setelah berwudu. Setelah berwudu kita disunahkan untuk membaca doa. Ya, sebagian ya, di antara doa yang populer. Ya, seperti berikut ini. Ya, insya Allah ini saya punya keyakinan bahwa ibu-ibu sekalian sudah memahami bahkan hafal di luar kepala bacaan doa setelah wudu. Iya, baik. Mari kita kaji. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, doanya ringkas ya, sehingga kita bisa memahaminya secara tuntas. Mudah-mudahan pada sesi kita pada hari ini. Silakan diamati kembali ibu-ibu sekalian. Di baris pertama ada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baris kedua ada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya. Silahkan, apa ada yang belum terpahami maknanya? Artiin semua aja, Pak. Ibu Mimi udah terpengaruh kebiasaan di tempat lain. Kalau kita di sini mah nyicil, kita mah tidak diborong sekaligus. Ya, kita pelan-pelan. Di baris pertama misalkan, ya, baris pertama. Apa ada yang belum dipahami di baris pertama? Kalau tidak ada, nggak apa-apa, kita sangat bahagia kalau tidak ada.
Sehingga nanti kita beranjak ke sesi berikutnya, sharing pemahaman. Gitu. Aman di baris pertama, Ibu-Ibu? Asyhadu alla Wahdahu, Pak. Apa-apa? Iya, Wahdahu. baik. Ya. Ada ungkapan wahdahu ya. Oke. Kemudian di baris kedua. Tidak ada. Baik, kita beranjak sekarang ke baris ketiga. Ada di baris ketiga? tawabina. Oke, bagus ya. Oke, berikutnya. Baris keempat. Oke. Kemudian baris terakhir. Aman di baris terakhir? Baik. Nah, sekarang dari ungkapan-ungkapan yang ada pada doa setelah wudhu ini, kita mendapatkan informasi ada dua ungkapan yang belum terpahami. Yang pertama tadi adalah ungkapan wahdahu dari Bu Dian, kemudian yang kedua adalah at-tawabin dari Bu Eti. Saya ingin mulai dari yang kedua, ya. Saya ingin mulai dari yang kedua. Oke, Bu Eti ingat surat An-Nasr, Bu? Iya. Coba dibaca. Wal asri ya. An-Nasr. Idza jaa. Ya, idza jaa nasrullah. Iya. Silakan, silakan. Iya. Kita nak satu pidinin aku aja. Iya. Pasabdi bihamdika wa hadis. Pasabdi bihamdi rabbika wastagfirhu. Terus innahu ana tawwaba. Ya, kalau Ibu ada kesulitan mengingat kalau tanpa ada tulisan, boleh dicek, dibuka ya, buku 1 kita, pelajaran yang ke-9. Oke. Halo. Assalamualaikum. Iya. Silakan. Ada kata tawaba di situ ya. Tuh. Apa yang Ibu pahami dari kata tawab? Tawab. Penerima taubat ya, Pak. Tawab. Bertaubat. Kemudian ya. Kemudian coba Ibu buka di Tanmiyatul Mufradat, pelajaran yang tadi saya sebut ya. Pelajaran yang tadi saya sebut, Tanmiyatul Mufradat nomor 5. Coba silakan. Ya, yang nomor 5. Pelajaran 9, betul.
Oh, kelas 1 ya. Di buku 1 betul, di buku 1. Dahu mafatihul. Sudah ketemu Bu Eti? Enggak ada sampai nomor 3 aja. Dicek lagi sebelum latihan coba, sebelum latihan. Ya, sampai nomor 3 aja. Coba dicek sebelum latihan ada apa? Sebelum latihan. Karena tawaba. Iya, itu yang saya maksud. Karena tawaba. Iya, coba ya. Ya, oke. Coba lihat. Ya, itu tawab itu bentuk berapa di situ? Bentuk kedua ya. Coba dicek lagi, lebih teliti lagi. Aduh, buku 1-nya mah. Tawaba. Ada dikit. Satunya mana? 1. Taubat. Bentuk berapa tawab? Bentuk 1, Pak. Bentuk Belum ketemu bentuk berapa? Bentuk 1, Pak. Coba dibaca ya, coba dibaca. Bentuk satunya apa? Tabah. Ya. Bentuk duanya apa? Yatubu. Iya. Bentuk tiganya apa? Taubatun. taubatun. Taubah ya, nggak ada atunnya. Atunnya udah sakit-sakitan, jadi nggak bisa ikut serta. Oke. Bentuk tiganya taubah. Bentuk empatnya apa? Tawab. Ya, baik ya. Coba tambahkan alif lam di awalnya. At-tawab. Iya, nah sekarang tambahkan ya nun di akhir sebagai penanda banyak. At-tawabuna. Ya, kalau ditambahkan ya nun tentu bunyinya bukan at-tawabuna. Iya. Kalau at-tawabuna itu kalau ditambahkan waun nun gitu ya. Tawabina. Nah, itulah dia tadi kata yang menjadi objek pertanyaan Bu Eti. Gitu ya. Jadi, dulu di pelajaran 9 kita sudah pernah mempelajari tawab adalah bentuk 4. Tambahkan alif lam di awalnya menjadi at-tawab. Kemudian ada penambahan ya nun di akhirnya menjadi at-tawabin. Nah, dengan modal itu sekarang coba Bu Eti, kira-kira apa makna at-tawabin? Penerima taubat. Coba dicek lagi. Ya, di Tanmiyatul Mufradat yang sama, kata taba, yatubu, coba dicirikan. Dia kan sebelah kiri, kalau Ibu perhatikan, itu bisa bermakna kembali atau bertaubat. Bisa juga bermakna menerima taubat. Perhatikan ke kanan, apa yang membedakan antara taba yatubu yang bermakna bertaubat dengan taba yatubu yang bermakna menerima taubat. Ya, Alah, ada alanya. Ada alif lam. Alaknya, nya kemana, Bu En? Kalau ada alaknya, gimana, Bu En? Menerima taubat. Jadi nya itu ke Allah ya? Bukan, maksud saya begitu, maksud saya. Ibu mau mengatakan yang ada alaknya itu yang bermakna bertaubat atau yang bermakna menerima taubat, itu maksud saya. Taubat. Apa? Menerima taubat. Iya, kalau diikuti ala bermakna Menerima taubat. menerima taubat. Kalau tidak diikuti ala Kembali. atau Bertaubat. bertaubat. Nah, sekarang Bertaubat. Ibu sekalian berikan kesempatan Bu Eti. Kalau begitu Bu Eti, at-tawabin akan bermakna
Menerima taubat. Coba Ibu lagi. Bu En tolong bantu Bu Eti. Yang menerima taubat itu cirinya bagaimana? Yang bertaubat saja cirinya bagaimana? Tolong Bu Yang Eti. menerima Bentar dulu sebentar Bu En. Biar. Tolong Bu Eti disimak penjelasan dari Bu En. Silakan. yang menerima taubat itu memakai kata Allah. Kalau yang tidak memakai kata Allah jadi artinya kembali bertaubat. Ya, kembali atau bertaubat gitu ya. Nah, baik. Bagaimana Bu Eti? Apakah ini at-tawwabin ini diikuti Allah atau tidak? Tidak. Kalau begitu apa maknanya? Kembali bertaubat. Iya, baik. Bentuk berapa tadi? 4. Satu. Sebentar ya Bu En, sebentar Bu En. Permasalahannya kebetulan tidak pada diri Bu En. Bentuk berapa tadi Bu Eti? At-tawwabin? Bu Eti, bentuk berapa at-tawwabin? Bentuk keempat ya. Berarti apa maknanya at-tawwabin? Kembali bertaubat. Bentuk 4, bentuk 4. Ingat, bentuk 4, bentuk 4, bentuk 4, bentuk 4. Taubat. Bentuk 4, bentuk 4. Penerima taubat. Jangan kembali ke penerima taubat karena di sini tidak pakai Allah. Bentuk 4. Kalau bentuk 4 ini maksudnya begini. Begitu kita memahami ada sebuah kata termasuk bentuk 1, maka kita bisa mengatakan telah, gitu ya. Begitu kita memahami sebuah kata bentuknya adalah bentuk 2, kita bisa mengatakan sedang atau akan. Begitu kita memahami sebuah kata berbentuk 5, kita bisa pahami dengan tambah la. Yang bertobat. Bagaimana Bu Eti? Memberi taubat. Yang menerima taubat. Yang bertaubat. Oke, bagus. Coba sekarang amati. Itu tunggal atau jamak? Ya, nun jamak. Berarti apa maknanya? Mereka yang Sebentar dulu. Yang Sebentar dulu. bertaubat. Bagaimana? Orang-orang yang bertaubat. Bagaimana hasil akhirnya? Kembali bertaubat. Bagaimana Bu? Yang kembali bertaubat. Jangan jadi satu paket ya Bu. Ibu pilih aja. Ibu pilih aja. Yang dalam kurung itu, Ibu pilih. Jadi kalau Ibu sudah pakai bertaubat, sudah cukup pakai bertaubat, tidak usah ditambahkan dengan kembali. Baik, coba kita ajak ibu-ibu yang lain dengan mempertimbangkan makna dasar, dengan mempertimbangkan bentuk, dengan mempertimbangkan tunggal dan jamak, maka kata at-tawwabin bisa kita pahami dengan arti apa, ibu-ibu yang lain? Orang-orang yang bertaubat. Iya, bisa dipahami dalam arti orang-orang yang bertaubat. Nah, baik, sekarang kita coba lanjut ya. Pertanyaan kedua tadi yang disampaikan adalah pada ungkapan wahdahu. Bu Dian, ya, coba kita perhatikan. Itu dugaannya satu kata apa lebih?
Wahdahu. Punya kan Nia. Punya refer ke Allah. Tapi wahdahu. Tadi baru ingat sih Pak dari ahad ya Pak kayaknya. Bagus. Ibu sudah menemukan jalan yang lain. Jalan sendiri. Tadinya saya mau mengajak wahdahu, ada wawu, ada ha, ada dal. Itu tadi mau mengingat bentuk 4. Oke. Kalau modalnya wawu, ha, dal, kalau bentuk 4-nya kira-kira apa? Yang satu, yang bentuk 4-nya. Misalnya begini ya. Kalau kata kholaqo, bentuk 4-nya apa? Yang ada alifnya. Alif urutan kedua. Kholik, bagus ya. Kholik. Kalau qoro'a? Khorik. Iya, bagus. Kalau modalnya waw, ha, dal? Wahid. Nah, itu dia, gitu ya. Iya, jadi benar. kalau mau ikut alur itu sebenarnya lebih mudah nyambung di kita kalau kita tarik ke wahid daripada ke ahad. Nah, kalau ke ahad gimana ilmunya? Apakah ada 3 huruf yang sama antara waw hadal dengan hamzah hadal gitu? Beda wawunya. Ada yang sama, 3 huruf yang sama. Enggak, cuman hak sama dalnya aja. Sebenarnya ada, tapi ilmunya tentu ilmu temenan. Oh, iya. Gitu. Cuman agak lama kan. Ilmu temenan itu maksudnya dalam beberapa kasus kadang-kadang wawu itu tergantikan oleh alif, terkadang wawu alif tergantikan oleh ya. Jadi alif wawu ya kita sebut dengan temenan. Ilmu teman. Iya, ilmu teman, dia bisa saling menggantikan. Nah, kalau gitu bisa ketemu kita di situ. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah tuntas membahas kosakata yang belum terpahami di dalam doa setelah wudu. Nah, sekarang kalau ada tersisa pertanyaan yang lain, masih ada kesempatan sebelum kita beranjak kepada sesi berikutnya, yaitu sharing pemahaman. Baik, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan sesi berikutnya, sharing pemahaman. Untuk baris pertama, ini mohon kesediaan, Bu Dian. Silahkan, baris pertama apa yang bisa kita pahami dari doa tersebut? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Iya, bagus. Terima kasih. Yang ibu-ibu yang lain bisa mendengarkan? Bu Ros, bisa diikuti tadi makna baris pertama? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Belum semua. Yang mana yang belum? Nih baru ketemu nih ada yang belum. Mana yang belum? Asyhadu an la ilaha illallah kan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Iya. Ya kan? Iya, betul. Tadi wahdahu la syarikalah dan apa ya tadi? Ini wahdahu la syarikalah aja ya. Iya, coba kita dengarkan ya. Kita dengarkan Bu Dian. Silakan Bu Dian. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Dia esa, tiada sekutu baginya. Nah, jadi ungkapan la syarikalah maknanya ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu. Iya, lahu apa lahu? Baginya. Iya, tidak ada sekutu baginya. Bagus. Ya, kita lanjut ke baris yang kedua. Bu Dian memilih siapa untuk melanjutkan
sharing pemahamannya? Oh, boleh pilih, Pak. Iya, sekarang Ibu dapat kehormatan untuk memilih. Bu Rian aja, Bu Rian. Silakan Bu Rian. Ya, Bu Rian baris kedua, silakan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya, silakan. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad seorang rasul. Yang bermakna seorang rasul yang mana? Ya, dulu. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad abduhu seorang rasulnya. Abduhu, Pak. Abduhu apa maknanya? Dari abdi bukan? Ya, Nanti dulu. Abduhu apa maknanya, Bu Rian? Muhammad abdi. Ayo, kan tadi ini aman dari pertanyaan ini. Mohon jangan mogok di sini. Nanti ketabrak kita dari belakang. Apa, Bu Rian? Abduhu. Baik, kita mohon bantuan dari para pengguna jalan raya yang lain. Ada yang mogok di depan. Silahkan, mungkin ada ban serifnya. Abduhu apa? Hambanya. Hambanya, Bu Rian. Silakan dipakai. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad hambanya dan rasulnya. Iya. Allah, Rasul Allah. Mana yang bermakna rasulnya? Luhu Allah maksudnya. Nyanya Allah. Iya. Mana yang bermakna rasulnya? Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Ya, jadi rasul maknanya rasul, begitu. Oh, utusan. Nah, iya bagus. Ya, terima kasih Bu Rian. Yuk, lancar sekarang. Yang berikutnya, estafet berikutnya siapa yang akan melanjutkan, Bu Rian? Bu Mimi, mangga, monggo, silahkan. Baris ketiga. Allahumma ja'alni minat tawabina. Iya, silahkan. Sesungguhnya Allahumma. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertobat. Iya. Akunya banyak apa tidak? Ja'alni saya cuma satu. Sayanya banyak apa tidak? Satu. Oh iya, sayanya satu. Iya. Cocok enggak kalau bilang saya orang-orang? Iya, enggak cocok. Iya, coba disesuaikan biar lebih lembut suaranya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertobat. Iya, bagus. Coba kita amati, Ibu. At-tawabin tunggal apa jama? Jama. Iya. Sebelum at-tawabin ada kata apa di situ? Min. Iya, bagus. Coba diingat-ingat apa makna min kalau diikuti oleh jama. Dulu ini pertama kali kita mempelajarinya di buku 1 pada judul pelajaran min arkanis sholah. Itu pelajaran yang ke-6. Salah satu. Ingat? Termasuk gitu. Salah satu. Apa ada yang teringat, tersisa dalam ingatan? Termasuk. Termasuk gitu. Iya, coba dipakai. Coba kalau itu yang teringat. Ya Allah, jadikanlah